Pak Betara. Ya, siap Pak Zul. Alhamdulillah. Rekan-rekan yang saya hormati, telah hadir di hadapan kita Pak Betara. Pak Betara ini adalah pakar sosek di Pertalindo. Beliau ini ahli konflik, ahli menyelesaikan konflik, bukan ahli konflik. Ya, banyak amdal-amdal panas yang dia tangani, itu bisa berakhir dengan baik. Nah, kita sangat beruntung dan kesempatan ini juga saya tunggu. Saya senang sekali bisa berpartner dengan Pak Betara ini. Banyak ilmunya yang juga sudah mulai saya dapati. Dalam 30 menit dan 90 menit ini kita bersama Pak Betara. Nanti saudara tanyakan saja apa yang penting. Karena aspek sosial ini adalah aspek yang penting di dalam AMDAL. Kenapa? Karena AMDAL itu kegiatan tujuannya kan untuk manusia. Tapi pada satu sisi manusia juga kena dampak. Kalau manusia kena dampak, dia akan menghantam balik ke kegiatan itu. Jadi makanya manusia kedudukannya sangat penting. Sosek sangat sentral. Ini karena kita orang sosek ya. Nah, silakan Pak Betara 90 menit. Mungkin kalau bisa Pak Betara 60 menit menyampaikan. Biar kasih 30 menit ke teman-teman ini untuk bertanya sepuas-puasnya. Siap. Silakan Pak Betara, waktu dan tempat kita berikan. Baik, terima kasih Pak Zul dan teman-teman juga Ibu dan Bapak sekalian. Selamat sore, sampai berjumpa. Sebetulnya saya hadirnya tadi jam 1, tapi karena saya dari Solo ada delay pesawat, bukan delay sebetulnya, dialihkan. Saya udah pakai yang pagi, ternyata yang pagi tidak beroperasi, digabungkan menjadi satu yang jam 11. Maka untung Bu Titin masih bisa available untuk maju begitu ya. Nah, sebelum mulai saya ingin ngaku dosa dulu gitu ya Bapak Ibu dan sekalian. Kalau gadget saya itu lagi ada bermasalah gitu ya. Jadi saya ada 2 akun di sini supaya apa? Yang pertama saya ingin menyalami Bapak Ibu dulu pakai yang HP ini. Kemudian nanti pas saya presentasi saya akan switch ke laptop. Laptop itu videonya agak gangguan lagi. Kemarin nggak tahu habis webinar dengan UI, terus jadi down begini, saya nggak tahu. Selang waktu tadi saya coba betulkan dengan install driver dan sebagainya, belum bisa pulih gitu ya. Jadi mohon maaf, nanti saya pada waktu saya menerangkan gambar diam, kemudian saya akan berpindah ke laptop gitu ya. Ya, bentar. Halo, Ibu dan Bapak sekalian. Bisa dengar, Pak Zul? Bisa. Halo. Bisa. Saya mute yang satu ya. Clear Pak. Ya, clear Pak Zul? Ya. Clear. Clear and clean. Ya. Ya. Jadi Mas Barin, saya bisa share screen ya? Sebentar, Pak. Oke, Pak. Ya, sudah, Pak. Bisa di-share. Ya. Ya. Sudah bisa jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas Pak, jelas. Baik. Jadi begini Ibu dan Bapak sekalian, perkenalkan dulu, saya Betara Hendro, tadi dari prolog singkatnya. Saya kecebur di AMDAL itu sejak tahun 91 sekitarnya. Jadi waktu itu menjadi mahasiswanya Prof. Sudarto yang menyusun buku aspek sosial di dalam AMDAL begitu. Kemudian dari diajak bantu survei, kemudian diajak ngolah data, kemudian sampai sekarang ya karena sudah terlanjur tersebur dinikmati begitu ya, dan ternyata memang mengasihkan untuk membuat AMDAL, terutamanya di dalam aspek sosial. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini saya berjalan singkat seperti itu, nanti bisa dilanjutkan. Ada gambar yang menurut saya cukup menarik dari
judulnya saya memang pakai yang populer gitu ya, jangan gagal paham aspek sosial gitu, supaya kita diskusinya bisa ngalir. Di dalam gambar itu ada komplek perumahan elit, kemudian di luarnya itu pasti perkampungan yang mungkin penghuni asli di daerah situ. Yang satu bilang karena salahnya orang kampung sehingga banjir, kemudian yang orang kampung bilang salahnya dari perumahan, di mana tidak bisa ada amdalnya dan seterusnya. Nah, ini memang hal-hal yang mungkin dan biasa terjadi juga di dalam kita menyusun AMDAL. Ada satu perbedaan paradigma, satu perbedaan persepsi gitu ya, sehingga kita aspek sosial, orang teman-teman sosial itu harus bisa jeli menangkap sebetulnya fenomenanya apa sih yang mau disampaikan, yang mau direportkan ke kita untuk bisa kita bawa ke dalam dokumen nanti. Oke. Next adalah standar kompetensi untuk penyusun AMDAL, ada 19. Aspek sosial di mana letaknya? Ada yang saya merah-merah itu, ada 4 dan tidaknya ada 7. Kita bicara sosial itu ada 7 di dalam apa yang harus kita lebih tekankan gitu ya. Kemudian ini juga prolog tadi sudah disinggung oleh Pak Zul bahwa kemanapun kita bergerak pasti ada sosial di situ, meskipun kalau lihat populasi density-nya itu ada yang antara 1 sampai 45 itu yang paling rendah, sampai dengan yang paling padat di Pulau Jawa yang hitamnya, merahnya sudah merah hitam seperti itu. Artinya apa? Bahwa kemanapun ada rencana kegiatan dan usaha pasti akan bersinggungan dengan sosial. Nah, tergantung kita memaknai bagaimana singgungan itu. Apakah kita orang yang gampang itu nggak ada masalah jauh, atau kita memang punya sensitivitas yang sudah terbentuk sehingga nggak, meskipun jauh itu memang ada singgungan bos, jadi kita harus sosial harus kita kaji lebih jauh, lebih lanjut. Nah, biasanya kalau saya ngajar gini, saya mau sharingkan ada quiz, makanya kalau saya pakai webinar itu agak mati gaya Ibu dan Bapak sekalian. Saya biasanya interaktif, makanya beberapa nanti slide saya masih ada ketinggalan quiz ya. Rona lingkungan, aspek sosial, dari mana kita dapat? Tentu dari peta, kita melihat dulu tadi saya sudah sampaikan prolognya, ada batas sosialnya, singgungan-singgungan sosial di mana. Kemudian ada batas dari peta itu, kita bisa lihat dari dokumen yang ada itu yang sudah muncul apa tentang sosial. Tentunya Bapak, Ibu, dan sekalian sangat paham bahwa biasanya ada statistik, ada dari kelurahan dalam angka, kemudian ada kecamatan dalam angka, kabupaten dalam angka, itu bisa kita pakai, meskipun saya selaku peneliti sosial kadang-kadang sangat tidak puas dengan data yang ada. Bayangkan, ada 5 kurun waktu tahun data, tetapi ternyata angkanya sama semua, kan nggak mungkin itu. Dinamika sosialnya nggak mungkin, sama semua itu. Ya. Kemudian, bagaimana mendirikan rona sosial? Ini yang harus kita bangun dan kita lihat kembali bahwa ada Kababedal yang memang secara regulasi itu belum ada regulasi yang lebih baru, belum ada peraturan yang lebih baru. Makanya sebetulnya kami biasanya memakai itu sebagai dasar acuan dulu. Setidaknya ada 3 hal. Kita bicara demografi, kita bicara ekonomi, dan kita bicara tentang budaya. Nah, ini yang tercantum di dalam Kababedal. Saya tidak akan menjelaskan detail, saya hanya menyampaikan saja untuk menghemat waktu diskusi Ibu dan Pak sekalian. Demografi itu ada struktur penduduk, proses penduduk, kemudian ada tenaga kerja. Kemudian ekonomi, ada ekonomi rumah tangga, ekonomi sumber daya alam, kemudian perekonomian lokal dan juga perekonomian regional. Itu yang akan disajikan di dalam Kababedal itu. Aspek sosial, ekonomi, budaya harus bisa mencakup ini semua. Kemudian budaya. Budaya ada kebudayaan, ada proses sosial, ada pranata sosial, kemudian ada warisan budaya, kemudian ada pelapisan sosial, kemudian ada kekuasaan dan kewenangan, kemudian sikap dan persepsi, dan juga yang terakhir adaptasi ekologis. Nah, kebanyakan dokumen AMDAL hanya langsung masuknya di sikap dan persepsi, padahal itu hanya salah satu komponen terhadap budaya di sini ya. Jadi kadang-kadang kita langsung dari ekonomi yang secara singkat, kemudian tenaga kerja secara singkat, kemudian langsung larinya ke sikap dan persepsi. Ada satu hal yang luput, yaitu yang penting juga adaptasi ekologis. Karena apa?
manusia itu paling mudah beradaptasi sebetulnya. Hewan aja bisa beradaptasi, sehingga saya pernah memakai itu untuk menjadikan kajian, sehingga muncul di dalam rencana pengelolaannya bahwa ketika ada pembangunan seperti itu, dampaknya kenapa kecil, Mas? Saya ditantang, di challenge seperti itu sama si komisi, gitu ya. Saya sampaikan, manusia itu paling mudah untuk beradaptasi. Bapak sekarang membangun ini, nggak ada 1 tahun, mereka sudah akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, gitu ya. Bapak membangun jalan lingkar, katakan begitu. Nggak ada setahun, kiri kanan sudah habis tanahnya. Jadi ruko, jadi warung, jadi pom bensin, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk ekspresi adaptasi ekologis tadi. Nah, hal yang penting di kompetensi adalah melibatkan masyarakat dalam proses AMDAL. Sebetulnya siapa sih mereka itu? Kalau Permen LH juga jelas, Permen LH 17/2012 sudah memberikan satu batasan yang cukup jelas begitu. Setidaknya ada 3, masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas keputusan di dalam proses AMDAL. Nah, ini hal yang kalau kita sudah biasa menyusun AMDAL yang kadang-kadang poinnya tidak dapat, tapi secara implementasinya udah dapat. Oh ini. Kadang-kadang begitu. Tapi prinsipnya di sini. Kita kembalikan lagi ke Permen LH 17/2012. Nah, kemudian kalau kita bicara peran masyarakat, sebetulnya apakah terhenti dari konsultasi publik, terhenti dari menanggapi adanya pengumuman? Kalau kita lihat dari pengumuman apa ini yang sebetulnya menanggapi, memberikan saran pendapat. Kemudian dari konsultasi publik, itu juga mereka punya peran, masyarakat punya peran, kemudian memberikan saran pendapat baik menjadi lisan maupun tertulis, ya. Kemudian juga ditunjuk menjadi wakil masyarakat, itu sudah jelas ketika nanti hadir di dalam komisi AMDAL. Kemudian pada saat survei, masyarakat itu menjadi responden, jadi narasumber yang menjadi punya kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan terkait dengan situasi sosial masyarakat. Kemudian yang nomor 4 sebagai anggota, yaitu tadi mereka juga masih punya satu kali lagi kesempatan. Nah, Ibu dan Bapak kalau pernah bekerja dengan proyeknya JICA, ada satu lagi kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi, yaitu pada saat draft sidang AMDAL itu belum disidangkan, JICA minta itu dipresentasikan lagi, dikonsultasikan publik satu kali lagi. Nah, ini yang saya hanya cerita sekilas supaya kita juga sudah siap ke depan itu mungkin proses kita juga akan lebih ketat seperti itu, gitu ya. Nah, berangkat dari pengumuman tadi, pengumuman sudah biasa kita lakukan dengan format yang biasa. Cuman kadang-kadang saya melihat beberapa AMDAL yang kritis itu malah pengumumannya kecil, gitu ya. Kolomnya udah kecil, tulisannya mepet-mepet begitu, sehingga orang tuh nggak bisa membaca dengan lebih nyaman gitu dan lebih jelas pesannya apa di situ. Terkadang juga nulis pesannya juga disambung, nggak pakai poin-poin begitu. Jadi orang tuh malas baca. Oh, ada si AMDAL ini, nggak akan detail. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsultasi publik. Prinsip dasar konsultasi publik itu kalau yang kita cermati sebetulnya adalah proses dialogis, yaitu komunikasi 2 arah. Cuman, ya ini beberapa kali konsultasi publik hanya bisa dilakukan satu arah, seolah-olah pemrakarsa dan tim AMDAL itu pokoknya kayak nerangkan kuliah gitu ya, masukin semua informasi dan sebagainya. Terus kemudian lupa bahwa tujuan utama konsultasi publik itu adalah kita yang datang, kita tim AMDAL dan pemrakarsa yang datang untuk menggali sebanyak-banyaknya respon dari masyarakat. Itu kadang-kadang yang lupa kita cermati intisarinya dari konsultasi publik. Nah, kemudian ini yang penting. Bagaimana menuangkan hasil pelibatan masyarakat di dalam baik di dalam KA maupun nanti juga di dalam dokumen lingkungan kita di AMDAL-nya gitu ya. Ada yang cuman konsultasi publik itu cuman ditempel saja. Nah, kalau itu kan saya bilang itu cuman kayak bikin clipping gitu ya. Anak kita waktu kecil udah biasa bikin clipping. Jadi ditempel, hasilnya konsultasi publik, dan sebagainya. Tidak diolah sama sekali. Sementara di Permen LH nomor 16 tahun 2012, itu ada satu proses yaitu
hasil pelibatan masyarakat itu dianalisa, disusun dengan lebih mudah untuk mencermati isu apa sih sebetulnya yang muncul di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat seperti ini, Ibu dan Bapak, dari dokumen ada notulensi, ada form saran masukan, ada tangga dan ada daftar hadir, ada dokumentasi foto, ya. Yang biasanya dilakukan itu yang nomor 1 ini, biasa dilakukan. Hanya di-scan notulensinya, tempel di dokumen. Kemudian form sarannya di-scan, tempelkan jadi laporan atau di-copy. Kemudian daftar hadir juga cuma di-copy, jadikan lampiran. Dokumentasi foto, ya cuma ditempel-tempel jadi laporan, gitu ya. Sementara kalau kita melihat mencermati di dalam Permen LH nomor 16 ini ada kalimat yang harus diolah seperti itu, maka minimal kita harus bisa memberikan satu meramu, bukan bahan mentah kita masukkan. Contoh ini, notulensi kita olah secara sederhana, kualitatif gitu ya. Kita bisa kategorikan. Oh, ternyata isu tenaga kerja ada 4 yang masuk. 4 masukan atau 4 saran dan tanggapan tentang isu tenaga kerja. Oh, tentang kemacetan lalu lintas ada 2 orang yang menanggapi. Oh, kemudian ada isu tentang aspek sosial keresahan karena ada pendatang di jalan seperti itu. Ada sekian orang yang menjawab. Setidaknya dengan diolah kualitatif kita bisa lihat cuma ada 3 isu penting, ada 4 isu penting dan seterusnya. Demikian juga forum saran dan masukan tanggapan. Kita bisa pakai secara kualitatif. Berapa orang bicara tentang isu tenaga kerja, berapa orang bicara tentang isu kemacetan, dan seterusnya. Daftar hadir juga dilampirkan, kadang-kadang kita beri notifikasi bahwa di dalam hadir itu ada 2 tokoh perempuan, ada 2 tokoh orang yang masuk kategori difabel gitu ya, mewakili orang yang tersingkirkan begitu ya. Kemudian pada dokumentasi foto ini yang penting Ibu dan Bapak sekalian. Yang sering terjadi kita lakukan adalah foto cuma ditempel kayak clipping. Sementara kalau kita orang sosial sebetulnya foto itu banyak makna. Ada satu foto ketika konsultasi publik, kita ambil mana angle yang baik, kita tempelkan, kita kasih keterangan singkat di situ. Dihadiri oleh tokoh wanita, dari PKK, misalkan di gambar gitu ada di situ. Kemudian ada lagi foto situasinya ketika survei dilakukan di desa A dan B, ini respondennya adalah petani yang baru misalkan begitu. Jadi foto sedapat mungkin jangan hanya ditempel, itu penting Ibu dan Bapak, karena punya makna yang dalam bagi kita orang sosial. Ya, kadang-kadang dari tim teknis ketika sidang mereka buka-buka lampiran, begitu ada yang menarik, foto-foto yang menarik, kadang-kadang malah lupa. Ini salah satu strategi juga. Mereka lupa bahwa poinnya itu bukan itu, tapi tertarik dengan foto, ingat ditanyakan isu-isu yang ada di dalam foto. Next. Ini contohnya Ibu dan Bapak sekalian. Ini contoh bahwa mengolah hasil pelibatan masyarakat, gitu ya. Jadi ada prioritas tenaga kerja yang 13% jawab itu, yang kemudian ada jaminan pengelolaan dampak negatif, ada 60% totalnya yang memberikan masukan dan itu. Nah, kalau kita squeeze, kita padatkan lagi, kita lihat lagi lebih ke dalam, maka yang bicara tentang pengelolaan dampak lingkungan ada tentang kualitas air, sosial keamanan, limbah padat, lalu lintas, dan seterusnya. Ini sebagai salah satu contoh. Ketika kita sajikan seperti ini, kita bisa lihat, oh isunya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi kita bisa melihat lebih gampang, nanti akan mengkajinya kan juga lebih mudah. Nah, ini juga begitu, contoh saja, nanti saya bagikan, karena tidak akan saya jelaskan satu demi satu yang contoh ini ya. Karena hanya ini misalkan saran dan tanggapan, positifnya apa, ini yang di kolom kanan itu adalah kita bisa menjustifikasi, oh ini kriteria. Jadi yang kanan ini kriterianya kita sendiri yang menjustifikasi Ibu dan Bapak sekalian. Semakin sedikit kriteria yang kita bisa jadikan generalisasi, itu semakin mudah kita untuk melihat isu-isu pokoknya. Baik. Kemudian kita beranjak pada bagaimana sih prinsip dasarnya survei sosial di dalam AMDAL. Ibu dan Bapak yang sudah biasa melakukan survei sosial juga ada beberapa hal yang kita cermati, mulai dari penentuan metode sampling, penentuan populasi, kemudian penentuan sampel, kemudian pengambilan sampel ini ya, pemrosesan data,
kemudian pemrosesan data. Nah, yang umum terjadi ketika kita mengatakan bahwa samplingnya pakai metode apa, gitu ya. Saya pakai random sampling. Ibu-ibu dan Bapak hati-hati. Bicara simple random sampling itu justru tidak simple, gitu. Kalau Bapak buka nanti di buku-buku survei kuantitatif untuk sosial, yang namanya simple random itu justru ada nomor tiap nama. Jadi kita sudah ketemu semua, namanya sudah ketemu semua, kemudian kita pakai arisan, kayak model arisan gitu ya, diambil berapa orang, nomor berapa yang muncul. Nah, jadi hati-hati. Maksud saya ingin menekankan bahwa penentuan metode sampling ini hati-hati, supaya tidak menjebak ke kita. Jadi, saya pakai random sampling, wah itu mah dikejar. Yang mana, yang random yang mana, gitu ya. Kemudian penentuan populasi juga begitu. Populasi kaitannya dengan batas studi, kaitannya dengan ada desa mana yang perlu masuk di dalam populasi yang target survei kita. Kemudian penentuan sampel juga begitu, ya. Jumlahnya bagaimana, ada triknya khusus, apakah supaya bisa secara metodologi itu sahih gitu ya. Kalau kami biasanya pakai ada dua hal, Slovin maupun pakai tabel, tapi biasanya kita pakai Slovin dengan akurasi sedemikian rupa sehingga ketemu jumlah respondennya. Sehingga ketika di challenge ditanyalah, saya pakai ini Pak, udah mereka akan diam gitu ya. Tetapi jangan salah, di buku Mas Ri Singarimbun itu ada batas terkecil pengambilan sampel itu 21 orang. 21 orang itu, tapi kalau saya cari dari mana asalnya, nanti saya nggak akan ketemu, belum ketemu begitu ya. Tapi di Mas Ri Singarimbun sampaikan itu 21 orang, artinya itu batas minimal jumlah sampel yang bisa diolah secara kuantitatif gitu ya, sahih secara kuantitatif. Dan saya biasanya menghindari jumlah-jumlah itu supaya ya kita bisa beradu argumen dengan teknis. Ini juga salah satu bentuk-bentuk bagaimana kita mengambil data sosial. Survei kuesioner udah biasa gitu ya, biasa itu udah paling umum survei kuesioner ya. Kelemahannya apa? Kurang tajam menangkap fenomena sosial. Apalagi kalau survei kuesionernya yang full kuantitatif, jawabannya sudah close quest. 1, 2, 3, 4, setuju, sangat setuju, dan seterusnya, atau ABCD, dan seterusnya. Jadi, ada informasi di luar itu tidak akan ketangkap. Pokoknya harus jawabnya di antara yang itu, kan begitu. Nah, jujur saja, sebagai peneliti sosial, biasanya menghindari kuesioner yang full close quest. Karena tadi, begitu ada satu yang miss, tidak terjawab, sebetulnya kuesioner itu gugur. Jadi, itu kalau kita bicara secara akademis ya. Kemudian berikutnya, lebih naik lagi status kedalamannya informasi hasil dari survei adalah wawancara mendalam. Jadi dengan wawancara mendalam yang sudah biasa juga di Bapak lakukan, itu bisa menangkap pesan-pesan yang lebih detail, gitu ya. Tetapi kata kuncinya adalah semakin jam terbang kita tinggi, kita bisa semakin menangkap gestur si pembicara. Jadi kadang-kadang Anda kita tanya karena dia sungkan atau karena dia khawatir, dia tanya, menurut Bapak gimana? Ya begitu Mas, pokoknya nggak ada dampak yang berat lah. Nah kalau gitu kan, kalau kita sudah tahu isu-isunya, udah bisa menangkap, wah ini gesturnya nggak cocok dengan jawabannya. Gitu ya. Nah yang berikutnya adalah FGD, ini lebih advance lagi, karena kita berangkat dengan berkumpul masyarakat sebagai narasumber sekitar 8-10 orang, sehingga informasinya yang muncul di dalam dialog di dalam diskusi itu diamini seluruh yang hadir. Tidak ada rasa takut satu orang untuk bicara, sebetulnya ini loh mas case-nya, gitu ya. Jadi itu menjadi satu bentuk kemufakatan bahwa oh iya mas, kita close seperti itu. Oke. Cuman kelemahannya apa? Waktu dan biaya lebih jelas. Kemudian keterampilan fasilitatornya. Ya, saya pernah mengajukan salah satu cara pakai FGD gitu, langsung dicoret sama pemrakarsa, mas kemahalan mas dicoret begitu. Jadi jangan kaget kalau kita bicara FGD, pasti ada satu hal yang sensitivitas terhadap biaya. Baik.
Kemudian bagaimana menentukan dampak penting hipotetik? Ya, sorry, saya kepencet mute. Oke, identifikasi dampak jelas. Yang pertama dari kegiatan sekitar, kemudian rencana kegiatan, zona lingkungan awal, kemudian kalau dari sosial, itu dari hasil konsultasi publik, saran dan pendapat. Kemudian masuk sini, kita olah, kalau dari sosial adalah mana yang menjadi potensial, dan kemudian kita evaluasi lagi menjadi dampak yang penting hipotetik. Prinsipnya, ringkasnya seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang sosial? Sosial juga bisa dilakukan sesuai dengan metode yang sama dengan komponen lainnya, dari studi pustaka, kemudian interaksi kelompok, checklist yang bisa dilakukan, ya. Kemudian overlay antara lokasi dengan aspek sosialnya, kemudian observasi, analogi, dan juga matriks. Hati-hati dengan analogi, Ibu dan Bapak sekalian. Aspek sosial tidak bisa 100% dianalogikan. Tetapi kalau kita menganalogikan persepsi bahwa ketika ada pembangunan atau kita ada proyek, maka di satu tempat akan apa namanya teriritasi dengan misalkan kualitas udara, teriritasi dengan kemacetan, kemudian dengan teriritasi dengan apa namanya tenaga kerja asing yang masuk, itu bisa dianalogi. Cuman sensitivitasnya akan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Di satu tempat yang sudah muncul industri-industri, mungkin ya mereka sensitivitasnya akan longgar gitu ya terhadap tenaga kerja yang dari luar. Next, batas sosial. Nah, ini juga menjadi satu catatan yang perlu kita apa namanya cermati. Kadang-kadang kita hanya berpatokan bahwa batas sosial itu adalah batas desa. Sementara saya pernah menghadiri satu sidang begitu, tim teknis dengan ketua sidangnya itu cukup aware dengan masalah sosial. Dia mengatakan, Mas, ini di kota, Mas. Dia bilang gitu. Kalau sampean pakai batasnya desa, maka kalau sampean survei di desa yang ujung utara, jangan-jangan itu akibat pabrik yang di sana, Mas. Jadi batas sosial ini, kalau sampean mau lebih detail, pakai RW. Kalau RT punya batas dan itu proyeknya cukup kecil, nggak begitu besar apa dampak areanya, pakai RT juga boleh. Nah, Ibu dan Bapak, ini menjadi satu masukan, menjadi yang cukup menarik bahwa sebetulnya batas sosial itu juga bisa dan ternyata juga masih secara apa namanya sah juga ketika kita punya batas RT. Tetapi kembali lagi tergantung dengan proyeknya. Proyek di area namanya industri yang banyak begitu, maka batas-batas pakai RW atau RT menurut saya lebih masuk akal sehingga pengambilan sampel juga betul-betul terkait dengan usaha yang kita susun amdalnya. Nah, Ibu dan Bapak, ini ada contoh. Ini di daerah Banten, gitu ya. Ini saya gambarkan rencana proyeknya ada di kotak begini, kemudian ada radius 1 kilo, kemudian ada radius 2 kilo. Gitu ya. Nah, kalau lihat dari petanya, yang di bawah ini ada Masjid Al-Ma'ad, itu mesti ada sosial di sini. Gitu ya. Kalau di atas di sini udah pasti banyak tambak maupun sawah. Yang di sini juga ada Masjid Al-Barokah, ini juga ada kampung di sini. Yang di sebelah sini ada toko Rifandi. Ini mesti juga ada perkampungan di sini. Nah, di sini ada warung makan pas ini juga. Nah, pertanyaannya adalah kalau proyeknya ini peternakan ayam katakan begitu. Batas sosialnya sampai mana? Kita yang hadir di sini akan berbeda-beda menafsirkan gitu ya. Kalau proyeknya ini PLTU jelas sekali sudah. Begitu proyeknya PLTU ini semua bisa menjadi batas sosial. Apalagi kalau kita udah lihat lagi windrose-nya mengarah ke sana. Begitu windrose mengarah ke sana, wah ini jangan-jangan udah sampai di ujung sini juga bisa menjadi batas sosial, gitu ya. Ini salah satu contoh saja melihat bagaimana kita mengoverlay peta dengan batas sosial supaya kita
jeli mencermati bahwa oh ternyata batas sosial itu tidak menjadi hal yang kaku harus batas di desa A, desa B, desa C. Kalau batas administrasi jelas itu di desa, ya. Batas sosial bisa di luar itu, bisa di dalam itu. Ini contoh satu lagi. SKK Migas akan membangun lapangan gas abadi yang berlokasi di Laut Arafura, ya. Ini yang yang kotak merah. Yang akan dibangun itu salah satunya adalah fasilitas yang sekitar 150 kilo barat daya dari Saum Laki. Di mana batas sosialnya? Ini lokasinya, Ibu dan Bapak. Kan kita nggak ada itu. Radius 150 kilo itu hanya kena satu pulau ini kecil, gitu ya. Kemudian kena yang di sini, gitu ya. Itu radius 150 km dan itu sudah nggak ada kelihatan atau nggak ada dampak yang terasa secara indrawi, gitu ya. Dengan pengukuran mungkin bisa, tapi manusia mengukur pakai panca indera mungkin sudah nggak berasa. Mana batas sosialnya kalau seperti ini? Kita harus lihat lagi. Mungkin di pengambilan airnya itu di wilayah sini nih, atau semua kapal yang menuju ke sini itu dari sini. Nah, itu pakai batas sosial. Bisa menjadi satu komponen sosial sehingga nanti masyarakatnya akan terpengaruh dengan pekerja yang hilir ke sini dan seterusnya, ya. Kemudian kalau batas waktu kajian itu juga kita juga harus mencermati bahwa sosial yang sangat demikian dinamis, maka biasanya kami akan mencermati bahwa komponen yang lain yang terkait dengan komponen sosial itu apa pada waktu itu. Misalkan pembebasan lahan. Pembebasan lahan batas waktu kajiannya berapa? Kita lihat bahwa rencana pembebasan lahan itu 3 bulan. Berarti habis 3 bulan kami masih pakai rentang waktu 2-3 bulan berikutnya supaya batas waktu kajian itu masih berlaku. Sehingga untuk pembebasan lahan bisa 6 bulan dari start awal. Misalkan begitu. Jadi batas waktu kajian sosial secara praktis memakai pendekatan seperti itu supaya melesetnya tidak jauh. Tetapi artinya tidak bisa dikunci menjadi, oh ini pasti 3 bulan kelar, karena pembebasan lahannya 3 bulan kelar, Mas. Nggak bisa seperti itu, ya. Ini contoh juga menentukan batas wilayah studi dan waktu kajian. Nah, seperti ini. Pembebasan lahan 3 bulan, mengingat diharapkan durasi pembebasan lahan berlangsung dalam waktu 3 bulan. Sebenarnya kalau menurut saya ini tidak begitu cocok. Ini contoh ini di dalam peraturan, ya. Saya hanya mengambil. Karena apa? Betul bahwa pelaksanaan pembebasan lahan itu 3 bulan, tetapi efek dari dampak terhadap keresahan masyarakatnya bisa lebih. Jadi kita harus hati-hati. Tidak bisa sampai tahap yang letterlock begini, mengingat waktunya pembebasan 3 bulan kok nggak bisa, ya. Nah, kemudian bagaimana menyusun dokumen AMDAL, tentunya sesuai peraturan Permen LH 16/2012, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang harus kita perhatikan, di mana dalam aspek sosial itu juga muncul semuanya di sini. Ya, terutama di 2, kemudian di 3, kemudian juga nanti menggarap lampiran yang tidak kalah pentingnya, gitu ya. Nah, kalau bagaimana besaran sosek menetapkan atau memperhitungkan atau memperkirakan? Kalau kebisingan ini sebagai saya ambil contoh gampang, gitu ya. Kalau pemukiman lokasi rencana proyek diukur misalnya 40 desibel, diperkirakan 70 desibel karena kita bisa menghitung dengan peralatan yang dipakai, gitu ya. Kemudian menggunakan model matematika, nanti pas kena di permukiman menjadi 60 desibel karena jaraknya cukup jauh, gitu ya. Kalau ini bisa diukur kuantitatif. Nah, sebetulnya bagaimana dengan aspek sosial? Bisa nggak diukur dengan kuantitatif, gitu ya? Karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa tim teknis komisi itu juga syaratnya itu saklek, Bapak Ibu dan sekalian. Pokoknya harus bisa dikuantitatifkan, dikuantifikasikan supaya kita bisa melihat magnitud dampaknya itu seberapa. Nah, ini juga yang harus hati-hati kita memberikan justifikasi kuantifikasinya tadi. Ini salah satu contoh, gitu ya, dengan pengadaan lahan. Pengadaan lahan ada 22 orang, kemudian maka yang di sini peningkatan bebannya juga cuma 22 orang. Ini sangat sederhana sekali.
Pada kenyataannya kita bisa memakai yang metode yang pakai lebih rigid seperti ini. Kita pakai skala kualitas lingkungan untuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai salah satu contoh, sumber mata pencaharian, gitu ya. Umumnya pakai skala 5 karena kita bisa masukkan di dalam Leopold, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya sebagai peneliti kalau membuat skala biasanya genap supaya tidak ada angka tengah. Angka tengah itu kita nggak tahu arahnya mau yang ke positif atau yang ke negatif. Oke. Pakai skala 5. Kalau sumber mata pencaharian sangat jelek itu nganggur, udah nggak ada pekerjaan. Jelek itu ya kadang-kadang kerja, ya. Yang sedang itu ada mata pencaharian. Tapi bukan pokok, tapi dia tiap hari lebih sering bekerja. Yang 4 itu ada pekerjaan pokok, mata pencaharian pokok. Yang sangat baik itu, nah ini ada pekerjaan tetap gitu ya, pegawai, karyawan itu lebih baik. Nah, kemudian penghasilan keluarga. Penghasilan keluarga batasnya apa? Cara melihatnya apa, mengkuantifikasikan pakai ukuran UMK Kabupaten Kota. Ini saya contoh 2019. Misalkan begitu. Ini kita statementnya begitu. UMK 2019, UMK 2020 gitu ya. Tergantung kabupaten mana, kota mana. Itu pakai di tengah-tengah supaya kita bisa melihat ada berapa orang sih di bawah UMK, ada berapa orang sudah sangat jauh di atas UMK. Nah, kemudian yang dari tengah-tengah kita geser ke kiri, itu ya kalau 50 sampai 100%-nya kurang 1% itu jelek. Kalau kurang dari 50% dari UMK itu sangat jelek dan seterusnya. Ini salah satu contoh bagaimana kita mengkuantifikasikan data sosial menjadi bisa diukur secara kuantitatif. Ini beberapa contoh lain, nanti bisa disimak. Kalau ya ini saya hanya merefresh saja. Nah, ini sebagai contoh. Kuantitatif aspek sosial, gitu ya. Kita bisa lihat dengan cara pertama sudah membuat statement tadi, tabel matrik tadi, kemudian kita bisa di situ bisa jabarkan bahwa kualitas lingkungan awal untuk persepsi atau untuk ekonomi rumah tangga itu ada di skala 4 secara rata-rata atau secara kita melihat secara keseluruhan di skala 4. Tanpa ada proyek tetap 4 karena banyak yang masih bekerja petani dan seterusnya. Ketika proyeknya masif, membuka lahan yang cukup luas, maka banyak petani yang akan beralih profesi sehingga kualitas lingkungan yang akan datang kita bisa memberikan justifikasi itu pasti akan turun. Meskipun turunnya tidak terus-menerus, tapi ada satu proses di mana dalam satu periode entah 2-3 tahun mereka akan turun skalanya 3. Sehingga besaran dampaknya -1. Kelihatan kalau pakai kita mengkuantifikasikan gitu ya. Ini juga lewati saja sudah biasa gitu ya. Kemudian untuk RKL, RPL, nah ini juga penting Ibu dan Bapak sekalian. Yang penting perlu dicermati adalah bahwa RKL itu adalah satu hal yang bisa diimplementasikan. Itu yang catatan pentingnya. Jadi bukan lagi bahasa yang normatif, akan melakukan yang normatif dan sebagainya gitu. Umumnya AMDAL yang AMDAL-nya rapid gitu. Menurut saya akan seperti itu ya. Tapi kita dari sini harus bisa lebih bisa menekankan bahwa pengelolaan lingkungan terutama untuk aspek sosial itu harus bisa betul-betul bisa diimplementasikan, sudah bukan bahasa naratif. Nah, ini juga pendekatan yang dalam pengelolaan. Ini juga contoh matriks RKL, saya lanjutkan saja. Mana bukan? Nah, ini Ibu dan Bapak, kalau non-sosial, jelas. Konsentrasi, indikatornya apa? Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu. Ini jelas indikatornya. Bagaimana kalau sosial? Gitu ya. Ini juga metodenya dan sebagainya, itu jelas. Nah, kalau sosial bagaimana? Maka harus ada satu patokan parameter yang bisa memberikan jawaban bahwa tadinya orang desa itu 80% yang berpersepsi negatif, dia akan menjadi turun. Artinya kan indikatornya adalah turunnya persepsi negatif atau meningkatnya persepsi positif. Jadi bisa diukur, bisa dibahasakan nanti ketika kita bikin report. Gitu ya. Nah ini terakhir adalah ya tadi Bu Titin sudah menyinggung AMDAL itu adalah satu bentuk
kesepakatan, maka Pemrakarsa dengan tim AMDAL juga perlu sepakat mana yang akan dikaji, begitu ya. Dan juga saya juga menggarisbawahi catatan Bu Titin tadi bahwa pada saat Pemrakarsa memberikan semua data, semua informasi itu harus ada statement tanda tangan. Kalau itu lebih bersifat penting, perlu juga di atas kertas meterai atau kertas itu lebih valid, sehingga nanti ketika ada kejadian sesuatu yang tidak kita inginkan sama-sama, tim AMDAL sudah setidaknya ada satu hal yang, oh ini dulu seperti ini loh Pak. Kalau ada perubahan, jadi bukan karena tim AMDAL-nya, tapi karena Pemrakarsa berubah di tengah jalan. Jadi kita aman, ya. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang menarik, yang saya masih sering ketemu juga di lapangan, ya. Untuk menggali data primer, perlu survei aspek sosial. Nah, pertanyaannya, bolehkah ini sebetulnya? Bolehkah survei ini dilakukan bersamaan dengan konsultasi publik? Ya, ada dua pendapat yang pasti mengatakan ya boleh-boleh saja, kan itu juga apalagi kita jauh Mas, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Ya, alasannya apa? Tidak, alasannya juga apa? Nanti kita bisa diskusi bersama. Ini satu bentuk yang menarik. Karena beberapa studi langsung diambil gitu ya. Sekalian habis konsultasi publik, mereka belum pulang tapi survei dulu sosialnya. Nah, ini juga berapa jumlah responden yang baik dalam survei sosial untuk AMDAL. Oke. Nah, ini juga saya ingin memberikan satu ya kita supaya termotivasi bahwa kebanyakan AMDAL terlalu menekankan pada aspek teknis sehingga update-nya kurang menjadi perhatian. Ini ternyata masih banyak kita jumpai sampai dengan hari ini. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Kira-kira itu yang bisa saya rangkum dengan ringkas. Kalau ada diskusi, mari kita silakan dibuka. Baik, Pak Betara, terima kasih. Ini waktunya pas sekali ya. Ini banyak sekali nih pertanyaan Pak Betara dari rekan-rekan kita. Saya catat ada 15 ini Pak. Pak, ini kita mulai. Ini ada Ibu Elida Novita. Dia menanyakan begini Pak. Jadi dia melihat, nampaknya dia melakukan prasurvei, kemudian dia mereka-reka kelihatan ini dampak potensialnya, tapi dia nggak ngerti bagaimana caranya menyajikan dampak potensial tadi dalam kuesioner katanya, supaya nanti kuesioner itu disampaikan ke konsultasi publik. Misalnya dia melihat, oh ini ada dampak terhadap keresahan masyarakat, tapi bagaimana memasukkannya kuesioner? Apakah saudara resah atau gitu caranya? Nah ini Pak, dia tanya ke kita. Silakan Pak. Ya, baik. Memang sebetulnya kalau kita sudah melakukan prasurvei, itu enaknya begitu Ibu ya, Ibu dan Bapak sekalian. Kita sudah prasurvei jadi kalau sekalian memberikan satu inspirasi ketika pertanyaan tadi, boleh enggak survei sosial itu dilakukan pada saat kita konsultasi publik gitu ya. Kalau saya sendiri cenderung pada saat konsultasi publik itu kita tadi sekalian prasurvei. Jadi prasurvei itu bisa formal, bisa informal gitu ya. Kita banyak menggali beberapa informasi-informasi penting yang nanti kita turunkan, betul Ibu. Kita turunkan menjadi kuesioner supaya kuesionernya nanti mampu menjawab, oh ternyata ada isu-isu penting yang sudah muncul di dalam masyarakat. Nah, memberikan pertanyaan sebetulnya itu adalah isu itu parameternya dulu Ibu. Jadi jangan salah ya, isu itu parameternya. Satu isu itu kita bisa pecah lagi menjadi 2-3 indikator. Jadi ketika bicara keresahan warga pada masuknya tenaga kerja yang dari luar pulau katakan gitu, atau dari luar daerah situ, ya, keresahan masuknya tenaga kerja gitu. Itu menjadi parameter dulu. Parameter itu nanti turunkan lagi indikator. Indikator resahnya apa? Apakah resah karena kekhawatiran daya saing tenaga kerja lokal yang tidak mampu, yang rendah, atau sebetulnya kekhawatirannya itu adalah, wah itu kalau banyak orang dari luar masuk, orang-orang sini yang tadinya
biasa-biasa jadi banyak bertingkah, Mas. Nah, ini bisa pecah lagi indikator-indikatornya. Prinsipnya begitu, Ibu. Jadi kita tangkap dulu isunya, baru kita cermati, kita renungkan. Syukur kalau sempat pra-survei, kita bisa lihat kondisinya, kita bisa lakukan ini kira-kira apa. Ada satu kata kunci ketika kita orang sosial untuk melakukan rapid assessment, pra-survei itu, kita sedikit taruh empati kita kepada masyarakat lokal. Jangan banyak-banyak, sedikit empati. Supaya kita bisa tahu kalau kita menjadi orang di sana, kita tinggal di sana, kira-kira apa. Karena kadang-kadang apa, Bu? Kadang-kadang masyarakat dengan kompetensi, maksud saya dengan kemampuan mereka yang terbatas, itu kadang-kadang susah untuk memberikan satu informasi yang lebih gampang dicerna. Tetapi paling tidak kita tangkap dulu isunya. Oh, ini yang itu, Pak Zul. Mungkin nanti kalau ada contohnya, saya bisa membantu untuk bagaimana membuat pertanyaannya, karena nggak ada contoh konkret keresahan seperti apa. Jadi setidaknya itu keresahan itu parameter kita turunkan menjadi 2 indikator. Oke, Pak. Mudah-mudahan Ibu Elida Novita paham ya. Ini Pak Gusta nanyakan, kalau dalam konsultasi publik itu kan kita akan menentukan wakil masyarakat. Nah, kan masyarakat itu kadang-kadang dia minta semuanya hadir itu. Nah, apa kriterianya, Pak? Dalam menentukan wakil itu, kita bikin kriteria nggak, Pak? Ini Pak Gusta, Pak. Ya. Baik. Pak Gusta, itu pertanyaan yang menarik gitu ya. Apalagi di beberapa daerah memang masyarakat sangat antusias gitu ya. Nah, kami pernah melakukan begini. Justru kebalikan. Jadi, nggak ada yang mau, Pak. Gitu loh. Kebalikan. Pada angkat tangan nggak ada yang mau gitu ya. Tapi juga ada yang semuanya pengen mau gitu ya. Nah, kita bisa bikin kriteria gitu ya, yang akan kita sepakati dengan LH setempat gitu, bahwa kriterianya yang pertama, tokoh itu netral, misalkan begitu. Tokoh itu bisa bicara tentang keadaan yang sebenarnya gitu. Kemudian tokoh itu dipercaya oleh banyak orang. Mungkin nggak 100% orang, tapi banyak orang percaya pada tokoh itu. Kemudian semakin kita banyak kriteria, 5 atau 8 kriteria yang tapi kita nggak usah buka ke masyarakat tentunya ya, tapi kita paling tidak kita buka itu, cuman pada waktu mereka angkat tangan gitu ya, kita tinggal bisa ngelesnya begini, Bapak Ibu sebetulnya boleh semuanya ikut, tetapi mohon perhatian gitu ya. Ini nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu akan membaca, Bapak Ibu akan mencermati dokumen yang tebalnya kita bisa kasih gambaran gitu ya Pak Gusta ya. Dokumennya itu tebal sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti semuanya mau maju, khawatirnya nanti malah kalau pusing sendiri nanti. Kita pakai bahasa rakyat begitu Pak Gusta. Sehingga mereka juga akan memahami, oh tujuannya wakil itu. Ada satu hal yang memang perlu menjadi standar bahwa wakil masyarakat itu ABCD dan seterusnya. Jadi itu trik-trik yang ya kita lakukan pendekatan masyarakat setempat Pak Gusta. Jadi prinsip itu Pak. Oke, Pak Gusta, oke ya. Ada yang mau ditanggapi Pak Gusta? Pak, ini berikutnya Pak Ahmad Sutarnoto tanya apa ini Pak? Ini mengenai keterwakilan perempuan. Kalau kita lihat di ADB itu keterwakilan perempuan kan harus 45% ya Pak ya. Di Bank Dunia ada lagi. Nah ini betul. Di Indonesia gimana katanya? Apakah ada berapa ini keterwakilan perempuan atau asal ada aja? Ini Pak Ahmad Sutarnoto nanya ini Pak. Ya. Baik. Nah, ini yang menarik ini ya. Memang di dalam peraturan kita, kalau kita kembali tadi, masyarakat yang mana sih gitu ya, yang tadi saya sampaikan tadi kan di sini mana tadi ya. Masih bisa kelihatan nggak ya? Belum kelihatan, Pak. Nah, masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, masyarakat yang terpengaruh atas keputusan dalam proses AMDAL, gitu ya. Jadi sebetulnya di dalam aturan kita tidak ada satu, saya tidak mencari-cari, tidak ketemu angka yang harusnya berapa persen sih, itu loh Mbak maksud saya. Jadi artinya apa? Ya, kalau bagi kami pragmatis saja, yang penting ada yang mewakili.
Gitu. Ujungnya begitu. Kecuali, nah ini kecuali Pak, kecuali proyek kita nanti kita tanya pemrakarsa, you mau pakai lender asing enggak, gitu ya. Kalau you mau pakai lender asing, maka pada waktu konsultasi publik usahakan syarat-syarat dari ADB Bank Dunia itu dipenuhi supaya Bapak tidak 2 kali konsultasi publik. Jadi kan standarnya lebih ketat itu Pak. Jadi ketika standarnya ketat ya kita pakai standarnya lebih ketat sehingga nanti di AMDAL lolos, kemudian pada saat mau pada saat mereka mau mengajukan dokumen itu untuk lender asing juga lolos, nggak 2 kali kerja. Prinsipnya gitu Pak Nil. Ya, gimana Tapi, Pak? Oke Pak, kira-kira saya sependapat itu Pak dengan Pak Betara itu supaya lolos kalau dia punya lender ya Pak ya. Pak Betara, ini Pak Andi Yusuf juga nanya. Pak Andi Yusuf ini bingung dia Pak. Kan ada metode pengambilan sampling itu ada bermacam-macam katanya. Ada stratified random sampling, ada multi-state, ada cluster. Ini masing-masing penggunaannya bagaimana ini? Kapan yang cocoknya? Kemudian populasi itu kalau menurut Pak Andi Yusuf ini kan kepala keluarga ya Pak ya. Nah ini gimana nih? Apakah populasi itu orang semua atau kepala keluarga? Silakan Pak. Ya, oke. Pak Andi Yusuf, pertanyaannya menarik ya, karena sebetulnya saya secara pragmatis juga tidak pernah menggunakan hampir semua metode sosial seperti itu. Ya, biasa kita cukup yang pokoknya bisa diterima oleh semua komisi, gitu ya, stratified, random, misalkan gitu. Itu hal yang simple. Jadi kalau kita mau betul-betul penelitian murni di arah sosial, kita memperhatikan itu. Tapi jangan lupa AMDAL itu adalah dokumen akademis masuk, tetapi juga kesepakatan masuk, gitu ya. Prinsipnya di situ. Artinya kesepakatan masuk itu apa? Ketika kita menggunakan metode yang sedemikian rupa, sehingga orang lain agak susah untuk meniru, untuk menduplikasi, untuk meng-cross-check hasil temuan kita, itu justru membahayakan kita sebetulnya. Jadi prinsipnya di situ kalau menurut saya, ya. Artinya begini, kita boleh pakai metode yang sedikit rumit, gitu ya. Tetapi ketika nanti ada sanggahan, gitu, pihak lain melakukan semacam rapid survey assessment atau dan sebagainya, dan hasilnya jauh dari apa yang temuan kita, itu justru menjadi ya PR-nya lebih panjang, prinsipnya begitu ya. Kalau yang umum saja itu ya stratified random, jadi artinya terstrata, strata itu dari masyarakat yang masyarakat sendiri, kemudian pakai tokoh formal, tokoh informal, itu ada strata-stratanya itu yang pertama. Kalau klaster itu biasanya ada yang mengatakan bahwa ini klaster itu hati-hati Ibu dan Bapak, bukan hanya merujuk pada lokasi. Klaster itu bisa pada mata pencaharian, ada klaster nelayan, klaster petani, kemudian klaster pegawai, dan seterusnya. Kemudian ada klaster yang tingkat pendidikan, itu bisa sah, di klasterisasinya itu bisa sah. Tetapi kembali lagi tujuan kita bahwa di dalam AMDAL yang penting masuk unsur sah secara akademis, kita lakukan yang lebih simpel. Ya kalau diskusi itu Pak Sul nanti bisa 2 semester Pak Sul ya. Itu 2 semester Pak Andi Yusuf ya. Tapi prinsipnya di situ. Oke. Yang kedua, populasi Pak. Kalau menurut saya populasi ketika orang bicara saya mau mengambil sampel berdasarkan populasi 2.000 jiwa. Apa yang miss Pak Andi Yusuf? Jiwa loh ini. Kembali lagi. Kalau jiwa ya, maka sebetulnya bayi lahir ceprot itu punya kans atau punya hak yang sama untuk diwawancara. Padahal kita kan nggak akan sampai segitu gitu juga. Susah kan untuk ke arah itu. Makanya lebih baik kami memakai keluarga. Karena ketika dampak lingkungan dirasakan satu keluarga,
Kalau bapaknya ngomong panas, ibunya ya ngomongnya pasti akan panas. Cuman derajatnya bapak itu sensitivitasnya berapa, ibu berapa kan beda gitu ya. Bapaknya ngomong, wah rumahnya dengan proyek yang di pinggir jalan, wah dengan adanya lalu lintas truk rumahnya jadi banyak debu. Bapaknya ngomong banyak debu, istrinya ya pasti mengakui banyak debu, anaknya juga mengakui banyak debu. Ya lebih, ya sehingga lebih pas kalau kakak. Itu Pak Yusuf. Iya Pak, ada yang saya ini sebenarnya memang kakak yang saya sampaikan di tulisan saya, bukan Ya. jiwa. Tetapi Ya, ada ya. juga tulisan saya di sini Pak, bahwa yang tadi sampaikan 21 responden. Menurut saya minimal Ya. itu, meskipun itu bukan pendapat Bapak ya, menurut saya 32 Ya. lah sampel minimal. Karena Ya. pada buku statistika nilai T-tabel itu pada ulangan ke-32 sampai bilangan tak terhingga, itu nilainya sama. Antara 33 sampai tak terhingga, nilainya sama. Ya. Angkanya sama, sehingga peneliti statistik itu mengatakan cukup sampai 32 atau dibulatkan menjadi 30. Itu menurut saya, kalau 21 terlalu sedikit menurut saya. Ya, ya, ya. Terima kasih, ya. Pak. Baik, Pak Andi Yusuf, ya kalau memang dari statistik, memang saya juga membaca 32. Tetapi sekarang pertanyaan saya, Pak, kalau AMDAL Bapak itu PLTU, Bapak cuma ngambil 32, kira-kira diterima nggak, Pak? Enggak, Pak. Ya. Enggak, tadi Bapak ini 21, saya cuma membantah aja tadi 21 itu. Ya. Bahwa itu terlalu kecil. Kami nggak pernah memakai 30 ini, Pak. Kami memakai rumus Slovin. Slovin itu yang biasanya kami pakai. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi saya juga cuma menyampaikan bahwa di dalam bukunya si Masri itu angkanya 21 gitu, Pak. Saya tidak menggarisbawahi bahwa itu nilai yang ya terutama kita dari Petalindo jangan seperti itulah ya. Kalau yang lain di luar, yang dari luar PBB ya kita tinggal ketawa aja. Kita Pak Andi ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Masri Singarimbun Pak, itu buku wajib saya dulu itu Pak. Iya. Pak, ini Pak Sumarno nanya ini Pak mengenai responden juga. Nah, apakah dalam responden kita juga memperhatikan perbandingan laki-laki dan perempuan? Padahal kan responden kita itu kepala keluarga, bagaimana caranya ya memasukkan perempuan itu pertanyaannya. Baik, menarik sekali ada sampai memberikan satu irisan bahwa respondennya harus seimbang antara laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi pada prinsipnya adalah kalau itu bisa dilakukan, monggo silakan dilakukan. Dalam arti bisa dilakukan itu begini. Kita tim AMDAL punya cukup waktu, tim AMDAL cukup sumber daya untuk menjangkau itu, gitu ya. Kalaupun kita biasanya waktunya udah nggak begitu panjang untuk survei, gitu ya, apalagi pas di luar dari tempat tinggal kita dan sebagainya, kendala-kendala itu, maka sebetulnya mensiasati atau bukan mensiasati sebetulnya kalau menurut saya, menggenapkan informasi sosial itu kami melalui in-depth interview-nya, Bu. Jadi in-depth interview-nya ketika kita tahu nih, quest-nya kok ini perempuannya cuma 2 di antara 800 gitu misalkan begitu ya. Tapi kita lihat dulu, 2 itu siapa? Apakah 2 itu tokoh atau masyarakat biasa? Oh, cuma masyarakat biasa. Oke. Kita masih punya waktu. Kita ke tokoh perempuan dari PKK kah, dari ibu narasumber yang lebih kompeten juga di desa yang mewakili perempuan, sehingga kita melalui in-depth itu sebetulnya kita bisa juga memverifikasi informasi di dalam quest nantinya. Itu lebih, menurut saya itu menjadi lebih satu cara bahwa ketika kita secara proporsi perempuannya kurang untuk memadai seperti itu, kita pakai metode yang in-depth tadi, in-depth interview, cara mendalam. Kita cari tokoh-tokoh. Kadang-kadang juga, oh itu Mas, yang tahu itu mantan bulurah, misalkan begitu. Ya kita terpaksa harus kejar sampai mantan bulurah. Karena kembali kalau kita bicara metodologi survei, kalau kuesioner itu biasanya ya sebutannya responden karena umumnya pakai kuantitatif. Kalau narasumber itu in-depth interview itu narasumber sebutannya karena itu kualitatif, maka bisa aja di dalam penelitian AMDAL kita ini sebagai advisor sosial metodenya adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Sehingga data itu, informasi itu menjadi lebih komprehensif karena tadi didukung oleh informasi yang digali lebih dalam. Kira-kira itu Pak Jul.
Iya Pak, mudah-mudahan. Ya, ada komen Pak Sumarno? Setuju? Oke Pak. Setuju, Kita lanjut. setuju Pak, setuju. Ya, kita lanjutkan. Pak Betara, ini Ya. Pak Suhendra Yakna bertanya ini. Tadi Pak Betara nyatakan data sekunder itu kadang-kadang kan di beberapa tahun kok sama hasil datanya. Nah ini kalau kondisi seperti itu katanya kondisi data sekundernya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, itu bagaimana caranya menyikapi Pak? Jadi gimana ini? Dia mau menggunakan data sekunder, tapi kita lihat dia lihat data sekundernya nggak sesuai dengan kenyataan. Ini bagaimana cara menyikapinya? Pak Suhendra Yakna. Silakan Pak Betara. Halo. Mr. Barin. Halo. Ya, Pak Betara kok diam aja Pak Barin? Sebentar. Kan belum pergi kan? Belum, masih ada sih. Masih ada. Tapi kok dia di mute ini? Enggak, udah Pak, sudah. Oke. Pakai yang satunya Pak. Pakai yang Kedengaran? satunya. Ya, kedengaran Pak Betara. Dengar Ini ya. pertanyaan dari Pak Suhendra Yatna. Ya. Ini di mana kondisi data sekunder tidak sesuai dengan kenyataan yang dia lihat. Ini bagaimana dia menyikapi sebaiknya data sekunder itu? Baik. Jadi begini. Ini kodok saya ya. Bentar, mohon maaf. Yang ini saya mute aja. Ya. Pakai ini bisa, Pak? Bisa, kedengaran Pak. Ya. Baik. Jadi yang namanya data sekunder itu yang pertama adalah valid secara siapa yang menerbitkan. Jadi saya pernah melakukan itu, yang penting datanya valid dulu. Valid itu artinya ada dua hal. Yang pertama valid isinya, validitas isi. Yang kedua validitas lembaga mana yang mengeluarkan, gitu ya. Kalau kita udah mengacu misalkan ini BPS tahun 2020 katakan begitu, datanya salah atau benar, udah pakai itu dulu. Gitu. Begitu kita di lapangan, ternyata datanya kelurahan itu berbeda bunyinya. Nah, maka kita pakai. Kalau itu memang resmi dari kelurahan, kita pakai yang resmi. Jadi prinsipnya adalah tadi, Pak, Ibu, pakai apa namanya? Yang pertama valid dulu, baik valid angka maupun juga valid yang lembaga yang menyajikan, yang mengeluarkan. Karena kadang-kadang apa namanya? Legitimasi data itu muncul pada saat tabel kita di bawahnya diambil dari mana. Kalau dari informasi, beda lagi ceritanya. Tapi begitu diambil dari BPS tahun 2020, atau diambil dari dokumen perencanaan titik-titik tahun 2019, dan seterusnya. Prinsipnya di situ, Pak Zul. Ada beberapa data kita harus konfirmasi ulang. Sepanjang kita bisa mengkonfrontasikan datanya dengan sumber yang lain, kita lakukan itu. Ketika nanti hasilnya berbeda, pada prinsipnya adalah kita bicara pada seksi apa di situ. Kalau kita bicara pada section, misalkan ini, pendapatan petani, maka kita acu data yang dari Dinas Pertanian. Meskipun angkanya berbeda dengan datanya statistik. Berbeda dengan datanya Bapeda. Tapi legitimasi datanya lebih legitimate yang dari pertanian. Kira-kira begitu, Pak Zul. Oke. Begitu ya, Pak ya? Punten, Pak Jul. Ya, Pak Jul. silakan. Bagaimana dengan undang-undang statistik, Pak Batara? Ya, karena kalau di undang-undang statistik itu kan memang biasa, umpamanya di dinas ada yang beda dengan di statistik. Nah, kemudian di desa mungkin beda dengan statistik. Ya. Tapi kan undang-undang statistik bicaranya beda. Ya. Betul. Nah. Ya, Pak. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini, Pak. Pertanyaannya ya, sekarang. Ketika kita nanti lakukan uji dokumen, gitu ya, komisi itu percaya yang mana, gitu loh, Pak. Itu kan pertanyaan, toh. Kita punya data nih, Pak. Gitu kan. Kita balikkan ke mereka. Kan namanya tadi dokumen kesepakatan. Kita hanya menganalisis, gitu ya.
Begitu ada satu yang beda dan bedanya fatal. Kalau bedanya cuma angka puluhan sih kita tutup mata gitu ya. Bedanya fatal gitu, kita Bapak mau pakai yang mana? Kita challenge gitu. Mau challenge di dalam sidang, mau challenge pada waktu konsultasi, tapi setidaknya Bapak pakai ini aja. Oke Pak ya, sepakat. Kalau dalam forum nanti kita amini bahwa sepakat pakai yang pertanian. Kita sajikan dua-duanya. Saya pernah men-challenge begitu Pak Zibuan. Jadi saya tampilkan, ini data Bapak pakai mana? Saya pakai ini. Orang pertaniannya protes Pak. Enggak Pak, pertanian enggak pakai itu. Pertaniannya pakai ini, angkanya gini-gini. Baik, saya juga punya data pertanian. Saya tunjukkan ini. Nah sekarang di dalam forum ini, mana yang mau dipakai? Kan gitu Pak. Kita itu kan penyusun AMDAL itu kan tempatnya salah nih, tetap disalahkan. Makanya tetap kembali lagi. Sekarang ini kesepakatannya yang mana nih datanya yang mau dipakai gitu loh Pak. Jadi kalau memang kita bicara tentang pertanian, orang pertaniannya sudah tunjuk tangan, pakai punya saya Pak, itu lebih valid. Ya sudah, mau dikata, kita harus pakai itu. Kira-kira gitu Pak. Jadi kesepakatan ya Pak ya. Iya. Ya sepakat. Ini dalam rangka itu juga ini Pak Iqbar tanya Pak. Jadi katanya waktu kajian Pak, waktu kajian ini berbeda. KPA minta waktu kajiannya X misalnya. Ya. Padahal tim maunya Y. Nah ini gimana nih katanya? Padahal kita udah sesuai dengan peraturan menurutnya. Tapi KPA kekeh juga ini. Nah, gimana? Kita ikutin atau gimana katanya Pak? Ya, memang kembali lagi Pak. Jadi pada prinsipnya tadi kita harus sepakat bahwa ini kesepakatan gitu loh. Dokumen itu kesepakatan. Kalau memang KPA-nya minta begitu, ya tinggal kita nanti pada waktu nggak tahu. Kalau tadi Bu Titin memang arahannya lobbynya kadang-kadang bukan lobby frontal di dalam forum begitu ya. Saat-saat break atau menjelang forum gitu kita sampaikan dulu sehingga nanti supaya jalannya juga enak, tidak merasa ada pihak yang menjadi menjadi kalah. Ya. Prinsipnya di situ. Iya. Tapi kalau palu udah diketok gimana lagi Pak? Ya, di kalau quorum udah diketok Pak. Ya, itu quorum kan Pak Jul. Jadi quorumnya menyatakan itu oke, saya merevisi dengan data yang itu. Sudah gitu saja. Nah, gitu, Pak. Pak Betara, ini Pak Fajrul ini nanya. Katanya kalau proyeknya itu panjang Pak, misalnya kabel atau pipa, itu gimana kata sosialnya? Memanjang gitu. Gimana nih Pak? Ya, sama Pak. Jadi begini, ada jalan tol, gitu ya, jalan biasa, kemudian kabel, pipa gas dan sebagainya begitu. Memang kesulitan sosial itu adalah bahwa area yang sedemikian panjang. Yang pertama itu, sehingga kita harus jeli untuk mencermati posisi-posisi mana yang perlu kita sampling, kan prinsipnya kan di situ ya, mewakili gitu ya. Maka kalau seperti itu kita bisa lihat nih area yang terlewati itu tipologinya seperti apa. Oh ini ada 2 klaster tuh areanya urban, ada 5 klaster areanya rural area pedesaan begitu ya. Kemudian kita pilih lagi yang di antara pedesaan itu ada tipologi. Oh ini area yang melintasi persawahan. Oh ini banyak yang melintasi lahan kering. Nah, sehingga kita bisa nanti bicaranya adalah masyarakat yang secara tipologi ekosistem atau tipologi mereka tinggal itu seperti apa. Kita pemilahan-pilihannya seperti itu justifikasinya. Clusteringnya seperti itu, Pak. Sehingga nanti kita bisa bicara ketika ditanya, Bapak mengambil sampel, katakan 100, pembagiannya bagaimana? Apakah merata seluruh desa atau bagaimana? Kita bisa menyatakan, kami pakai clustering sesuai dengan lokasi yang berkaitan. Ada rural, urban gitu ya. Ada dari rural itu ada nanti kita bisa bagi lagi sawah basah, lahan kering gitu ya. Sehingga nanti ya, di poin-poin itu yang kita pakai memberikan proporsinya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat satu pipa bentangannya itu ada 50 desa. Masa iya kita satu desa ngambil 2 sehingga genap 100, itu malah bias hasilnya. Jadi kira-kira begitu, Pak.
Nah, gitu ya. Jadi di kelompok-kelompokkan dulu ya, Pak ya. Kelompok-kelompokkan dulu itu gitu. Grup-grupkan menurut psikologi. Pak Betara, ini Oke, oke. Pak Hasibuan ini nanya, Pak. Ya, Pak Hasibuan. Ya, kan perakiraan dampak itu harus kuantitatif, Pak. Ya. Kalau kualitatif nanti nggak apalah, kadang-kadang dipertanyakan. Nah, Betul. perubahan sikap persepsi bagaimana caranya mengkuantifikasinya, Pak? Ya, Ini ya, yang ditanya, Pak. Silakan, Pak. Memang persepsi itu kontroversi ya, Pak Hasibuan ya. Banyak KPA yang mengatakan sebetulnya yang dikaji bukan persepsinya, tapi bahwa persepsi itu masih di dalam sebetulnya. Ketika keluar itu memanifestasi menjadikan konflik, manifestasinya menjadi bentuk-bentuk demo, manifestasinya menjadi satu hal yang perilaku, misalkan menghalang-halangi, perilaku untuk tidak kontraproduktif, perilaku untuk dan sebagainya. Sementara persepsi itu masih di dalam belum keluar gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah menarik bahwa bagaimana kalau kita mengukur persepsi gitu. Kalau sebetulnya secara yang umum dilakukan dan masih boleh, pertanyaannya kan sekarang kan masih boleh atau tidak boleh gitu ya. Begitu masih boleh dilakukan, kita bisa mengatakan bahwa dari sekian warga itu saat ini yang persepsinya masih terlihat belum mendukung itu sekian persen kurang lebih. Nah, harapannya adalah pada saat beroperasi jumlah itu akan berkurang sehingga akan persepsinya menjadi positif. Nah, itu bagaimana cara memberikan atau merubah persepsi yang negatif itu untuk menjadi positif? Tentunya dengan langkah-langkah dengan pengelolaan aspek sosialnya. Ada satu cerita menarik, Pak Hasibuan, di Sumatera Selatan. Ada satu perusahaan yang pada waktu itu mau membuka lahan di sana, gitu ya. Nah, jauh hari setahun di muka, mereka itu mengkondisikan sosial, Pak. Jadi, nah tiba-tiba ada satu hal kejadian bencana yang menguntungkan si perusahaan, banjir tiba-tiba. Nah, pada saat banjir, perusahaan itu serta-merta memberikan bantuan, ada nama perusahaannya. Terus ada bantuan. Masyarakat akhirnya apa? Loh, ini PT mana? Gitu kan? Nggak ada nih PT ini di sini. Gitu. Masyarakat bertanya-tanya, tapi kok selalu membantu? PT mana? Terus. Akhirnya tanya-tanya, dapatlah jawaban. Pak Lurah bilang, oh ini PT ini rencana mau membuka sawit di sini. Masa apa yang terjadi, Pak? Masyarakat langsung semuanya, cepetan buka di sini, cepetan, ayo kita dukung rame-rame dan sebagainya. Jadi artinya apa? Persepsi itu bisa dibangun dengan awal. Kalau bicara marketing itu branding dulu, produknya belum muncul tapi brand image-nya udah dibangun positif. Kira-kira itu Pak Hasibuan. Baik Pak. Jadi sebenarnya begini Pak, saya udah banyak juga teman saya ahli sosial ini kadang-kadang kalau saya bilang saya paksa juga di keluaran tapi susah juga. Maksudku gini, pada saat Rona bisa dimunculkan karena berdasarkan kuesioner dan sebagainya kan bisa lah yang mendukung 75%, kemudian yang menentang 25% atau sebaliknya macam-macam. Kan ada perakiraan. Ya. Nah, pas perakiraan saya bilang, umpamanya jadi berubah, umpamanya mendukung jadi 85%, cara ngitungnya gimana gitu. Ya. Nah, itu Pak maksud saya. Ya. Kalau cara ngitungnya Pak, memang tidak ada matematika yang bisa menjawab 1 + 1 menjadi 2 di dalam sosial. Ini menariknya sosial begini, Pak. Jadi gini, kalau cara menghitungnya, kita bisa melihat, Pak. Melihat, misalkan nih, dari Pemrakarsa, usaha baru, ya Pak, ya usaha baru, gitu ya. Kemudian, Anda punya rencana nggak untuk pengelolaan aspek sosial, begitu ya? Oh ada, Pak, kami akan melakukan A, B, C, D, dan sebagainya. Bisa dibuktikan nggak itu sudah bisa Pak begini. Kan konsepnya sudah bagus. Nah, kita menjadikan satu Pak, jembatan pemikiran bahwa ketika nanti ada satu konsep untuk masyarakat seperti ini masuk ke dalam masyarakat yang kita tahu potretnya, kira-kira ada perubahan kayak apa nih? Jadi, mungkin kita tidak akan bisa menjawab persentase dengan baik, dengan tepat maksudnya ya. Tapi kita bisa memberikan satu arahan. Oh, dari dulu dari semula yang kira-kira ada 25 orang tidak setuju,
setelah kami cermati ketidaksetujuannya itu adalah A, B, C, D, dan seterusnya, kemudian kita lihat informasi dari pemrakarsa bahwa mereka akan melakukan A, B, C, D yang kira-kira ada match dengan tadi. Sebetulnya tidak setujunya itu apa? Ke sana Pak sebetulnya melihatnya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa perakiraannya yang dari 25% tidak setuju itu melalui program-program yang Anda rencanakan, kemungkinan akan berkurang menjadi hanya sekitar 5%. Kita 5% tahunya dari mana? Dari alasan tidak setuju tadi, Pak. Ada yang mengatakan pada saat kita lakukan survei, pokoknya tidak setuju, Mas, sudah. Nah, kalau udah itu kan kita bisa menggali, Pak. Sebetulnya ada apa sih di balik ketidaksetujuan? Karena setiap kalimat ketidaksetujuan itu pasti ada alasan, ada conditionalnya. Ya, kalau saya misalkan anak-anak desa sini bisa kerja sih, ya saya setuju, Mas. Jadi begitu mereka ngomong tidak setuju, kita harus gali wawancara mendalam. Kira-kira tidak setujunya di mana? Kira-kira itu Pak Sibuan. Jadi memang agak sedikit ribet, tapi seninya di situ. Ya. Baik Pak, berarti banyak istilahnya profesionalnya, tenaga ahlinya yang banyak judgement-nya gitu ya berarti. Iya. Karena kan tapi kita kalau tadi melihat itu ya. Iya, karena kalau di komisi kan selalu kadang-kadang dengan kencang mana hitung-hitungannya kan gitu. Ya. Kenapa turunannya 5 katanya Pak ya? Makanya Pak, ya tambahannya begini Pak Asibuan. Ketika kita mendapatkan respon bahwa saya tidak sepakat atau saya tidak setuju dengan proyek, kita harus menggali reasoning-nya. Bapak tidak setujunya kenapa sih Pak? Gitu. Bukan kami tidak akan membuat Bapak setuju, Bapak bukan, tapi kira-kira yang membuat tidak setuju apa Pak? Itu teknik bertanya kan begitu Pak, bukan interrogatif. Kenapa nggak setuju? Kenapa lalu? Nah, kita kan interrogatif, lari malah. Ya kalau lari, kalau kita diasah golok kan gitu ya. Oke Pak. Baik Pak. Pak Batara, ini Pak Andi Yusuf bertanya Pak, kalau menggambarkan kondisi kemiskinan di daerah itu, satu daerah, mana yang lebih baik kita menggunakan UMK atau batas garis kemiskinan? Katanya. Ya. Jadi beliau ini bertanya antara dua itu gimana? Mana yang lebih pas katanya Pak? Silakan Pak. Kalau saya pribadi lebih pas pada konteks kemiskinan lokal Pak. Kemiskinan lokal? Ada lagi kemiskinan lokal. Caranya begini. Kita bisa ke salah satu, biasanya kalau ini salah satu yang biasa saya pakai ya Pak ya. Di desa, daripada saya wawancara banyak dengan Pak Lurah, saya biasanya wawancara dengan Pak Sekretaris Lurah, Pak Carik. Umumnya rata-rata Pak Carik lebih memahami konteks sosial, konteks masyarakat. Tapi kalau masalah konteks kebijakan, konteks keluar, konteks dengan pemerintah daerah, itu Pak Lurah yang lebih punya banyak informasi. Tentang masyarakat ini kembali lagi, bahwa kita bisa lakukan wawancara mendalam, melihat di desa ini kategori miskin itu seperti apa. Sehingga kita tahu batasannya. Sehingga nanti kita tuangkan dalam tadi Pak, angka 1, 2, 3, 4, 5 tadi, maka angka 1 itu adalah angka kemiskinan lokal. Jadi batasannya bisa tidak di 3 UMK atau UMR tadi, bisa menjadi di 4 atau bahkan di 5. Jadi kita lihat situasi konteks lokalnya seperti apa. Sebagai contoh begini, kalau kita ngotot nih, enggak, itu harus di tengah UMK-nya. Oke, di tengah UMK. Begitu kita lakukan survei, semuanya di bawah UMK. Kita mau bicara apa? Apakah kita mau bicara masyarakat yang miskin semua? Belum tentu loh. Karena konteks miskin di mereka itu kadang-kadang hitungan matematika tidak masuk dari kriteria baik UMK, bahkan tidak masuk dari kriteria standar kemiskinan Sayogyo dan sebagainya. Tapi mereka mengatakan saya tidak miskin kok. Saya makan tinggal ngambil di kebun. Saya tinggal potong dari ladang, potong dari ijat. Itu menjadi catatan yang penting bahwa kemiskinan itu lebih baik pakai standar lokal. Begitu, Pak. Oke, jadi gitu Pak Yusuf. Pak Betara mengusulkan satu standar lagi, kemiskinan lokal. Saya baru dengar ini, Pak. Karena selama ini ada UMK memang, ada garis kemiskinan. Ini kemiskinan lokal. Oke. Nah,
Terus Pak, kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih Pak. Ya, Nah, silakan. Pak Sastra bertanya, kalau suatu proyek tiba-tiba ditolak masyarakat secara massal. Saya matikan bodoh saya. Ya. Halo? Ya. Ya. Kalau suatu proyek ditolak secara massal katanya, masif ya Pak ya. Apakah proyek itu tetap kita lanjutkan amdalnya atau langsung di stop? Nah, ini saya pikir pas ini sama Pak Betara. Proyek Pak Betara banyak ditolak. Jadi maksudnya apakah itu dinyatakan berhasil nggak amdalnya? Apa gimana ini Pak? Ya, pertanyaannya begini Pak. Pak Sastra tadi ya. Pertanyaannya adalah, pada saat melakukan penolakan, posisi AMDAL di mana? Itu dulu. Misalkan begini, pada saat kita lagi menyusun KA, penolakannya kencang, demonya kencang, bahkan sampai pada waktu mau sidang KA itu disatroni dengan 2-3 truk masyarakat yang demo dan sebagainya, gitu ya. Maka otomatis yang mengambil keputusan bahwa itu AMDAL lanjut atau tidak bukan kita sebagai konsultan. KPA pasti akan bertanggung jawab. Ini resiko sosialnya terlalu besar, gitu kan. Nah, catatan kedua, kalau pertentangan itu muncul setelah AMDAL, gitu kan, munculnya setelah AMDAL. Pertanyaannya adalah, apakah AMDAL kita sudah betul-betul memberi informasi yang detail tentang sebetulnya masyarakat tidak setuju itu apa yang terjadi. Kata kuncinya di situ sebetulnya. Kalau AMDAL-nya tidak memberikan informasi apa yang terjadi, maka bisa saja kita penyusun AMDAL yang menjadi salah karena sudah tahu masyarakatnya resah, tapi keresahannya tidak terpotret dengan baik. Itu kuncinya di situ Pak sebetulnya. Sehingga kembali lagi bagi AMDAL, ketika kita bisa memotret dengan baik, maka semua komponen kita bisa kaji, semua bagaimana mencantumkan bahwa tadi tidak mengganggu emik dan sebagainya itu kita bisa memberikan masukan di situ. Nah, cilakanya sekarang pertanyaannya, cilakanya adalah ketua timnya nggak tahu sosek, misalkan begitu kan? Ya, begitu kita nyusun panjang lebar, dipotong kanan kiri gitu ya. Di adjustment kanan kiri supaya nanti masuk, supaya nanti catatan terakhir bahwa tidak mengganggu emik sosial itu menjadi catatan kecil, bukan catatan penting, gitu ya. Nah, itu pernah terjadi sehingga AMDAL yang digugat, AMDAL-nya yang kalah. Makanya kan kembali lagi, kita dengan ketua tim dan sebagainya harus bisa beradu argumen, kita tim sosial kita yang menangani sosial itu, bahwa ini penting, ini harus muncul. Bahwa nanti yang membuat keputusan itu lanjut dan tidak lanjut itu KPA, itu artinya kan bolanya bukan di kita lagi. Hati-hatinya kan di situ. Kira-kira itu Pak Zul. Ya, jadi AMDAL-nya tetap dilanjutkan, ya Pak ya? Ya, Dan karena begini. Kita tulis kenapa masyarakat menolak, gitu Pak ya? Ya, karena prinsipnya begini yang pertama. Kalau yang kasus pertama tadi, yang pada waktu KA di demo dan sebagainya, memang AMDAL-nya akhirnya di-drop, tetapi bukan kita yang mengambil keputusan bahwa bos ini nggak lanjut, bukan. Kembali AMDAL kita harus mengkaji sebetulnya ini secara sosial layak tidak, secara lingkungan layak tidak. Kan begitu prinsipnya. Nah, justru ketika AMDAL-nya sudah selesai, itu yang harus memberikan catatan sosial yang kuat bahwa ini ada satu potensi seperti bom waktu yang bisa meledak. Nah, itu menjadi penting, gitu ya. Kata kuncinya di situ. Kalau kita nggak memberikan catatan ada bom waktu loh bos, ya udah kita yang salah. Dalam arti salah itu salah memperakirakan, salah memberikan informasi kepada pemrakarsa dan kepada KPA. Itu Pak. Oke, Pak Betara. Sebetulnya kalau di segi waktu ini udah pas, tapi ini ada pertanyaan kita lanjutkan atau gimana nih Pak? Ada dua lagi. Boleh ya Pak ya? Berarti lebih waktu ya? Pak Zul sebagai catatan seperti yang PBB lalu, ya, Pak. Bapak Ibu jangan sampai putus pada sesi saya. Manakala nanti atau besok ada pertanyaan, silahkan ditulis, nanti Mas Barin akan meneruskan ke saya. Saya akan memberikan catatan berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang bisa kita lakukan begitu.
sekedar memberikan inspirasi, saya kembalikan jawaban itu ke Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak Zul. Ya, Pak, kita lanjutkan aja satu lagi ya, Pak. Ya, Ya, yang lain silakan. nanti biar tertulis, Pak. Ya. Ini Satu Pak lagi, Pak. Satu lagi. Ahmad Sutarno ini, Pak. Ini Ya, Pak Pantas. yang sayang juga nih. Pak Ahmad Sutarno ini bertanya, Pak, kalau sudah misalnya ini batas sosial cuma RW, kan Bapak Ya. boleh tadi, Pak, RW. Ya. Tahu-tahu dengan RW itu jumlah respondennya nggak cukup, Pak. Katanya. Ya. Nah, hanya 15 orang aja, kan nggak mungkin. Ya. Gimana caranya? Apakah boleh kita ambil yang dekat-dekat dari situ sebagai responden, sebagai mencukupkan responden? Silakan. Ya. Pak. Baik. Nah, ini menarik. Kalau hanya satu RW, katakan gitu ya, ternyata dihitung 15 orang, katakan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan. Kalau keluar dari RW itu, batas sosialnya masih secara administrasi masih masuk enggak? Kalau masih masuk, kita keluarkan sedikit. Nah, kembali lagi bahwa batas sosial dengan RW tadi, itu kita harus melihat, kita overlay, jangan, prinsipnya ini, kita overlay, jangan sampai bahwa batas sosial itu bersinggungan dengan usaha yang lain, yang sudah eksis di situ. Artinya apa? Kalau bersinggungan, maka kemungkinan akan ada jawaban yang bias. Misalkan tentang kenyamanan, bau, bising, gitu kan. Maka mereka akan bisa menjawab, wah ini nggak enak ini, bising mas kalau malam apalagi. Sementara yang mereka laporkan bising itu perusahaan atau pabrik yang sebelahnya, bukan yang kita kaji, gitu ya. Nah, kenapa kita harus hati seperti itu? Kita harus hati-hati supaya pada saat nanti pemantauan tidak menjadi bias lokasi. Bisa kita sekarang pada saat AMDAL, belum ada barangnya kan, AMDAL dulu. RW 1, oh kurang, RW 2 kita juga jadikan masukan gitu ya. Oke, kita masukkan RW 2. Pas, misalkan begitu. Nah, pada saat besok pemantauan, lihat hati-hati. RW 2 kalau hanya statementnya RW 2 titik, maka boleh nggak pemantau itu ngambil acak warga di RW 2? Boleh, sah. Tapi kalau kebetulan yang diambil acak itu dekat dengan pabrik yang sebelah, bias. Prinsipnya itu Pak sebetulnya. Jadi kehati-hatian kita memilih supaya nanti pada saat pemantauan kita harus berpikir ke depan supaya saat pemantauan itu informasinya inline. Tidak tiba-tiba muncul informasi yang aneh, yang anomali. Kira-kira begitu Pak. Oke, teman-teman, saya mudah-mudahan Pak Ahmad Sutarno bisa maklum. Ini masih ada sebetulnya 10 pertanyaan lagi, tapi kalau kita jadi sorean. Kita akhiri sampai di sini, yang lain nanti akan tertulis jawabannya. Terima kasih atas tanggapan atau apa yang banyak. Memang masalah sosial ini adalah masalah yang sangat banyak menjadi perhatian dari berbagai kalangan, Pak. Baik, Pak. Kita sebelum selesai, sebelum kita tutup, silakan Pak Betara menyampaikan closing remarks atau closing statement-nya, Pak. Baik. Ibu sekalian, aspek sosial itu sesuatu yang dinamis, gitu ya. Saat pengumuman bisa saja jawabannya A, pada saat kita konsultasi publik bisa jawabannya B, pada saat kita survei bisa jawabannya F. Jadi ini yang menjadi tantangan. Jadi jangan sampai kita hanya percaya satu informasi, kemudian dan satu data dan seterusnya. Karena aspek sosial itu sangat dinamis, kita harus bisa memberikan satu potret yang bisa menyeluruh menggambarkan. Kira-kira itu. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Oke, terima kasih Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan saya di Pak Betara. Mudah-mudahan sukses selalu Pertalindo. Kita kembalikan ke Mr. Pasaribu. Siap. Kita pertama aplaus dulu untuk Bapak Betara dan Bapak Zulkifli Ali. Luar biasa memang kalau sesi aspek sosial ini sangat antusias para peserta. Dan Pak Betara saya apresiasi karena dari bandara, dari Solo ke bandara tetap energik, luar biasa. Pengen nanya pakai bandrek jahe apa? Kami nanya maknyus